Siapa nih? Inilah nih tuan rumah DPR. Nah, kalau kami ini kan cuma memfasilitasi rapat hari ini ya, antara pemerintah daerah dan BPJS soal skema-skema pembayaran itu. Dan sekarang saya minta kepada kami dari DPR tetap meminta kepada pemerintah untuk menuntaskan 80.000 umat manusia yang tercover oleh BPJS tersebut untuk diaktifkan itu kan. Dan yang kedua, dalam beberapa hari ini dalam hal pengurusan soal tersebut, artinya kami juga meminta kepada Dinkes untuk mengaktifkan layanan di seluruh puskesmas ya, agar masyarakat yang non aktif tersebut yang urgen terdesak harus segera diaktifkan hal tersebut melalui Sumsel Berkat ya, untuk sementara ini kan. Nah, selanjutnya silakan pemerintah menyampaikan itu. Oke. Oke, gimana Pak? Jadi solusi kedepannya hasil untuk rapat hari ini. Rapat hari ini? Baik, izin menyampaikan permohonan maaf ke seluruh masyarakat Pondok Kelapa Pematang Ilir yang mana atas kejadian beberapa hari yang lalu. Jadi untuk selanjutnya kami memastikan pelayanan di puskesmas se-Kabupaten Pondok Kelapa Pematang Ilir tetap bisa dilayani pasien walaupun tanpa kartu BPJS yang aktif gitu. Jadi yang aktif dan non aktif tetap bisa dilayani di puskesmas Kabupaten Pondok Kelapa Pematang Ilir. Dan juga nanti kalau ada rujukan ke rumah sakit yang harus dirawat, tetap kami alihkan untuk ke Dinas Kesehatan Provinsi melalui program Sumsel Berkat. Terima kasih. Surat edaran tersebut apakah sudah disampaikan nantinya? Untuk surat edaran akan kami sampaikan hari ini. Kalau untuk yang di luar daerah gimana Pak? Untuk di luar daerah yang sifatnya rawat inap, tetap kita alihkan ke Dinas Kesehatan Provinsi melalui program Sumsel Berkat. Alasan pemangkasan kemarin apa? Efisiensi kemarin apa alasan? 40.900. Ya, ini mana Bu Anita? Bu Anita mana? Bu Anita. Coba jelaskan alasan mereka. Mereka bertanya skemanya kenapa timbul pemangkasan? Apakah BPJS awalnya bisa dengan skema pembayaran 3 bulan atau gimana? Jadi alasan pemangkasan sendiri itu karena kita juga terdampak dari efisiensi TKD dari pusat. Nah, jadi pemerintah juga melakukan hal itu bukan dengan tidak adanya alasan. Dan di waktu pertemuan di tanggal 30 Desember kita sudah meminta kepada BPJS Kesehatan bahwa untuk di cover full 80.000 kepesertaan tersebut selama 3 bulan. Tetapi di situ kita tidak menemui titik kesepakatan, dan tawaran itu sendiri dari BPJS Kesehatan, mereka akan mengcover selama 6 bulan dengan 50% dari kepesertaan. Nah, disitulah yang jadi permasalahan saat ini. Nah, untuk Solusinya salah satu tadi yang dari Dinas Kesehatan, dan secara penganggaran ini kami TAPD izin dengan Ibu Sekda akan melaksanakan pergeseran anggaran seperti itu. Biar masyarakat tahu. Efisiensi itu selama ini belanja dengan utang atau tidak? Termasuk Nah, kita tanya solusi yang bakal mereka lakukan agar mengcover 80.000 itu aja, itu pertanyaannya. Surat edaran kapan berlaku ininya keluarnya itu, biar masyarakat tahu kan. Untuk surat edaran kita keluar hari ini Pak. Hari ini. Bisa kami ambil itu kan. Jadi pertanyaannya kawan-kawan media, fokuslah ke persoalan bagaimana pemerintah daerah mengatasi membayar 40.000 yang dinonaktifkan itu. Lewat mekanisme apa? Pergeseran salah satunya mungkin gitu kan. Terkait BPJS tadi, BPJS apakah menerima hal itu untuk kan 3 bulan nih, ya kan, sampai 6 bulan. BPJS terima gitu dari pertemuan hari ini? Tidak menerima karena alasannya aturan bahwa mereka punya skema 6 bulan. 3 bulan. Artinya tetap tidak aktif berarti? Tetap tidak aktif. Coba jelaskan. Dianggarkan kembali skema 6 bulan, per 6 bulan. Kasih kawan-kawan. Jadi untuk MOU dengan BPJS tetap seperti semula, seperti yang kami jelaskan di awal kemarin, dengan pemangkasan kuota peserta sebanyak 40.499. Tapi untuk pelayanan di puskesmas di Kabupaten Pondok Kelapa Pematang Ilir, saya pastikan hari ini tetap melayani pasien seperti biasa tanpa melihat kartu tersebut aktif ataupun tidak aktif.
Sambil Sembari menunggu realisasi pergeseran anggaran. pergeseran anggaran di Termasuk rumah sakit itu. Gimana? Rumah sakit RSUD. Iya, betul. Pak, itu kan di kabupaten. Untuk Ya. di luar kabupaten zaman. Untuk di luar kabupaten, bila mana Rawat ada inap. rawat pasien yang rawat terkait pasien. dengan rawat inap ataupun urgensi rawat inap, itu kita daftarkan melalui program Sumsel Berkat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Artinya 4.900 itu akan dianggarkan pergeseran berapa lebih kurang? Keluarkan itu belum dicabut ya. Untuk saat ini cabut hari harus ini. dicabut hari ini. Bapak membaca tak surat edaran bersama Kemenkeu dengan Kemendagri bahwasanya dinas kesehatan itu tidak boleh dipangkas, wajib dan mengikat tentunya Pak. Kenapa Anda kebutuhan masyarakat? Kenapa? Kenapa sampai itu? Apa alasan? Sehingga ada kesehatan yang Dasar dipangkas. hukum di mana itu? Bagaimana Bu? Sampai sana dipangkas. Karena ada surat edaran ini, Menkeu dan Mendagri. Dalam kesehatan yang dipangkas. Dikalahkan oleh kebijakan pemerintah. Dalam kesehatan yang dipangkas. Alangkah saktinya surat edaran dari Kadinkes ya kan, bisa mengalahkan SIB itu, SEB itu. Ya, SIB dari surat edaran pertama. Bukan. Yang poin Aja. Tadi ke Sabut Sureda. Iya. Alang keberaninya Bu. Untuk untuk kesehatan wong miskin itu. Mestinya masyarakat tuh berharap begini Pak. Yang lainnya banyak mungkin. Tarik kembali surat edaran itu, Ya, non aktif kembali 20.000. Nah, itu yang Jelaskan kami dulu. minta. Jangan ada yang berobat di sini, bro, dijamin puskesmas segala macam itu. Aktifkan kembali. Berikutnya aktifkan kembali. Aktif habis. Sedangkan kebijakan itu tadi kebijakan udah regulasinya belum tentu. Ya intinya Belum untuk jelas, sementara mereka bernegosiasi dengan BPJS, mereka mengambil langkah antisipasi supaya Nah, ini, Pak. masyarakat tetap dilayani Maju, dulu. maju, jalan Pak, jalan. Ya, tetap Maju, dilayani jadi dulu. izin nggak ya? Dalam surat edaran bersama nomor SE 3/3 garing MK titik 08 garing 2025 nomor 900 titik 1.1 garing 9902 garing SD tentang pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Di poin C, Pak, di poin C, belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada huruf B merupakan belanja untuk terjaminnya keberlangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, dan kewajiban lainnya. Nah. Ini dasarnya jelas Pak untuk keuangan negara yang di tahun 2026. Dinkes Dasar berhak jawab. Bapak, Dasar apa? Mengeluarkan surat edaran. Ini perintah Efisiensi dari itu. bupati atau apa namanya ide dari Bapak langsung sebagai kepala Dinkes. Izin menjawab. Jawab. Kalau terkait dengan pemangkasan anggaran, kami ada dari TAPD yang untuk menjawab. Tetapi kalau dengan klarifikasi surat edaran kemarin, itu berdasarkan dengan anggaran yang ada dan BPJS tidak bisa untuk bekerja sama selama 3 bulan, gitu. 6 bulan. Dan BPJS hanya bersedia minimal dengan jangka waktu 6 bulan. Jadi atas dasar itulah surat tersebut dikeluarkan memberitahukan kepada masyarakat adanya pengurangan kuota peserta BPJS. Terima kasih. Oke, itu dari Bu Sekda. Bu Sekda gimana Bu? Sekda. Ya. Menyikapi surat edaran bersama tadi Bu. Ya itu kan memang mandatori ya. Tadi memang namanya kalau untuk Dinkes sudah ada ketentuannya, Dinas Pendidikan sudah seperti itu. Nah kejadiannya di Dinkes kerjasama di masalah BPJS ini kan adanya di Dinkes. Mereka karena kemarin ada kesalahan membuat surat edaran seperti itu. Intinya kita ke depan sudah tadi berkomitmen BPJS kita ada seperti kata Ibu Anita Kepala BPKD itu ada pergeseran nanti sambil berjalan ini tadi BPJS minta ada 2 cara ya Pak ya mekanismenya, satu bahwa ada PA komitmen dan kedua fakta integritas antara bupati, ketua DPR sama kepala Dinkes itu yang nanti makanya sembari ini juga kita akan ke BPJS pusat nanti DPR dengan dinas terkait Dinkes untuk terkait BPJS ini karena dia maunya apa tadi Bu Anita buka yang 40 itu tidak ketika maksudnya itu 1 bulan aktifasi kami minta dipercepat. Nah itu
Dinkes itu tadi bahwa semua pelayanan diberikan. Rumah sakit juga direktur ini Pak Ronald tidak ada menolak pelayanan pasien yang tidak ada BPJS, karena tadi sudah kita sama-sama komitmen bersama, dan ke depan juga untuk lebih hati-hati lagi Pak. Mungkin Dinkes itu jadi pembelajaran juga ke depannya, karena anggaran itu sudah di OPD masing-masing Pak untuk mengelolanya, mana yang skala prioritas. Memang kita ada pengurangan anggaran dari pusat itu sebesar 449 miliar. Jadi makanya kita harus mengelola itu dengan sebaik, dibagi di 39 perangkat daerah biar semuanya berjalan baik. Memang contohnya kalau seluruh OPD itu untuk perjalanan dinas saja sudah 73% dipangkas. Jadi ketika anggaran kesehatan tidak jadi prioritas, berarti yang jadi pertanyaan masyarakat, kenapa justru anggaran kesehatan yang dipangkas ketika efisiensi? Sebenarnya ini pertanyaannya. Apa yang lain? Yang lain-lain itu bisa. Ya, kalau saya gini Pak ya, kalau kami tiap PD itu sudah menganggarkan itu OPD-nya Pak yang untuk mengelolanya yang mana skala prioritas. Karena apakah pihak Dinkes tidak koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan 70M menjadi 30M per 6 bulan, diasurkan 10 miliar jadinya per 3 bulan. Bagaimana jawaban? Apa tidak koordinasi dengan pihak sekda selaku TAPD? Ketua TAPD kan tidak koordinasi dulu. Sudah koordinasi itu. Koordinasi. Berarti adanya Saling persetujuan bertentangan ya? jawabannya. Pak ya? tidak bertentangan Pak. Udah, gue rasa gini aja ya. Intinya Cari kita solusi kita. minta secepatnya Biar dibuka. DPR sudah merekomendasikan pada pemerintah daerah untuk menuntaskan 40 yang non aktif ini. Nah, untuk sementara tidak aktif ini, silakan bertanggung jawab pemerintah daerah. Pertama, melayani kesehatan masyarakat yang mau berobat. Yang kedua, mengaktifkan yang urgen, yang dirawat lewat Sumsel Berkat. Bagaimana caranya? Harus aktif itu lewat Sumsel Berkat itu. Dan mereka kita sibukkan pokoknya dalam selama kurun waktu masa 1 bulan atau kurang dari 1 bulan tidak aktif ini, ya. Ya, siapapun yang sakit di bumi Bali ini harus dilayani. Ya, direktur rumah sakit harus proaktif. Nanti himbau seluruh puskesmas bagi pasien yang mendesak untuk dirujuk dan dirawat harus segera mengaktifasi Sumsel Berkat. Termasuk paskes pertama. Iya. Iya, termasuk paskes pertama, karena kan ada juga dari dokter. Iya, termasuk itu. Sementara juga tolong juga kawan-kawan media. BPJS itu kan agak kaku. Sementara BPJS itu adalah negara, badan, ya, sama kayak pemerintah daerah. Mereka juga negara, tidak boleh dia menolak. Tidak boleh menonaktifkan sebenarnya, dia juga melanggar undang-undang menonaktifkan hal tersebut. Ya, itu dia melanggar undang-undang. Maka kita sama-sama juga harus BPJS juga bertanggung jawab. Kenapa Anda tiba-tiba menonaktifkan hal tersebut sementara undang-undang tidak boleh menonaktifkan itu? Iya, karena dia negara. Kami datang ke sini itu kenapa pemangkasan ada di kesehatan kan? Tapi wajib ke masyarakat bawah ini harus tahu itu kan? Ya kalau keliruan mungkin ya keliruan harus diakui jelas. Dinkes juga lah masyarakat rezeki. Keliru melakukan. Amanah dasar undang-undang 1945. Itu mungkin. Jadi sekarang gini Pak. Silakan. Cuman ini sekarang apakah pemerintah menjamin kesehatan itu? Menjamin bukan kalau menjamin enggak? Menjamin ya. Nah, surat edarannya menjamin ya kesehatannya. Ya. Surat edaran Bukan berobat, menjamin kesehatan. Sekarang kita udah baca ngomong ke ini puskes melayani, oke melayani, tapi pas ini pas lari Prabu tidak melayani. Ya, nah sekarang kawal maksudnya menjamin. Nah menjamin itu beda Pak dengan ini. Oke? Jemput bola, puskesmas, askar, wasen ini juga perlu. Sekarang bisa dah pemerintah tuh mengeluarkan menjamin kesehatan masyarakat Kabupaten Bali. Tidak apa-apa, Pak. Bisa. Pak Ketua, izin Pak Ketua. Kenapa Dinkes diwakili oleh Kabit? Ini urgen ini. Benar. Dinas Kesehatan ada WA saya. Ya, siap. Beliau izin karena terkait adanya pemeriksaan pada saat beliau masih menjabat di Kabupaten Lahat. Ya,
kita bagaimana tidak memberikan izin kalau ada panggilan dari jaksa kan. Siap. Jadi Tapi kita nggak tahu masalahnya. siap Pak Wagas. Terima kasih Pak Wagas. Jujur aja. Siap Pak Wagas. Terkait karena Ibu Sintanya ada kesalahan teknis lah dari Dinkes. Mungkin ada evaluasi ke depan untuk Dinkes ini. Tentu dong. Pasti dong. Tentu. Ini juga Priska ini juga kita sandi evaluasi. Bentar dia naik jadi kakak Dinkes.